sorry ass DJ. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel seputar cupang Beta Jafran. Oke teman-teman, di kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk muter-muter aja di farm saya. Teman-teman, akan saya beritahu apa saja yang ada di toko, ikan jenis apa saja, dan wadah apa saja yang saya gunakan di toko untuk membudidaya ikan cupang. Ya, di sini saya sedang memantau ikan cupang anakan umur 1 bulan. Jadi itu belum saya pindah ke tempat pembesaran, saya biarkan di akuarium situ. Dan di akuarium selanjutnya ini adalah betina ya teman-teman, betina ikan cupang. Nah, hari ini saya akan memberikan makan ikan cupang dengan pelet. Pelet yang saya berikan ke ikan cupang ini adalah racikan saya sendiri ya teman-teman. Jadi saya meraciknya terlebih dahulu sebelum saya memberikan kepada ikan cupang, karena bila tidak diracik terlebih dahulu saya khawatir untuk kualitas airnya nanti. Nah, maka dari itu ini sudah saya racik dengan tambahan-tambahan bahan-bahan pilihan saya yang sudah saya praktekkan, dulu sudah saya buatkan eksperimennya. Jadi lebih terjamin lah untuk airnya. Jadi untuk pelet ini memang akan membuat air keruh teman-teman. Jadi di air yang keruh itu akan menimbulkan amoniak. Amoniak itu disebabkan dari pelet yang tidak dimakan oleh si cupang. Bisa juga terjadi amoniak itu timbul dari kotoran si cupang itu sendiri. Nah, bagaimana untuk menanganinya? Saya akan beritahu teman-teman bagaimana cara memelihara ikan cupang secara massal di tempat yang tidak besar tapi bisa menghasilkan ikan cupang yang sehat tanpa ada penyakit. Penyakit yang biasa timbul pada ikan cupang itu biasanya dari jamur ya teman-teman, atau bisa dari white spot, bisa juga sisik nanas. Yang lebih parah itu penyakit dari sisik nanas. Sisik nanas itu biasanya si ikan akan membesar perutnya, kemudian sisiknya akan berdiri, dan itu 97% pasti ikan itu mati teman-teman bila ikan itu terkena sisik nanas. Cara mengobatinya pun sebenarnya bisa, cuman ya angka kematiannya itu, angka untuk hidupnya cuma beberapa persen lah, untuk dia bisa sehat kembali jika dia ikan cupang ini terkena sisik nanas. Nah, agar teman-teman nggak kena sisik nanas, gimana caranya? Ini teman-teman, yang sesuai apa yang pernah saya alami dan sudah saya praktekkan selama ini sampai sekarang ini, saya tidak pernah lagi mengalami ikan cupang yang terkena jamur atau sisik nanas. Di sini saya menggunakan EM4 dan juga menggunakan keong sebagai penetralisir air atau untuk mengontrol apa ya namanya, agar air tidak membusuk gitu teman-teman.
Jadi yang teman-teman lihat ini adalah akuarium ya teman-teman. Di akuarium ini sangat padat ikan betina. Ini betina saya sudah sortir, saya satukan di akuarium ini. Kemudian saya berikan kembali itu ada gelembungan ya teman-teman, atau aerator. Kenapa saya beri dia aerator? Karena aerator itu bagus ya teman-teman untuk melepaskan amoniak yang ada di air, dan juga dapat menambah oksigen pada air. Walaupun sebenarnya ikan cupang ini lebih suka di air yang tenang, dan juga teman-teman juga perlu tahu ikan cupang ini sebenarnya tidak menyukai air yang bening ya teman-teman. Mereka lebih menyukai air yang keruh tuh, tapi keruhnya itu keruh sehat, bukan keruh karena amoniak. Nah ini seperti yang teman-teman lihat, airnya keruh. Nah keruh ini bukan karena kotoran dari pelet ini ya teman-teman, karena pelet ini juga sudah saya racik terlebih dahulu, dan insya Allah tidak akan mengotori air tersebut, dan ikan akan selalu sehat-sehat aja. Karena ya di sini biar saya beritahu, seminggu sekali saya selalu memberikan satu tutup botol E4 kepada akuarium itu teman-teman. Jadi airnya akan sedikit keruh, tapi itu bisa menjaga kualitas air lah lebih. Jadi kita tidak perlu takut lagi ikan terkena jamur. Nah di sini saya akan memberi makan ikan cupang ini dengan pelet semuanya ya teman-teman, karena semua ikan yang ada di toko saya puasakan kemarin, karena saya kemarin kehabisan pakan hidup dan juga terlalu sibuk di kerjaan, jadi saya tidak sempat untuk memberi makan ikan cupang. Jadi untuk pelet ini untuk pakan alternatif ikan cupang teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi nggak sedia untuk pakan hidup, bisa nih dikasih pelet, tapi dipuasakan lebih dahulu agar ikan cupangnya mau untuk memakan pelet. Nah di kolam ini, akuarium ini saya beri itu E4 satu tutup botol saja setiap satu minggu. Jadi saya beri setiap satu minggu, saya tambahkan garam dulu, garam ikan, kemudian saya beri E4, dan disitu untuk menjaga kualitas air juga agar kotoran-kotoran si cupang ini tidak menjadi amoniak. Saya beri keong. Nah keong cukup keong yang kecil aja teman-teman, keong hias bisa, jadi seenggaknya ada yang bersih-bersih di kolam itu. Jadi keong itu memakan kotoran si ikan cupang itu teman-teman. Kalau teman-teman mau cobain, silahkan dipraktekkan langsung deh. Oke teman-teman, kita beri makan lagi ikan cupang yang lainnya. Ini ikan cupang yang saya jual di toko ya teman-teman. Kebetulan stoknya lagi banyak halpunnya nih, dan saya menjual ikan cupang ini menggunakan toples 2 liter. Kenapa saya menggunakan toples sekarang, tidak menggunakan soliter? Karena buat saya lebih mudah menggunakan toples teman-teman, karena tidak terlalu berat jika kita ingin mengganti air atau ingin mencuci soliter. Itu tidak berat bila kita menggunakan toples. Dan untuk perbedaan suhu di toples dan di akuarium pun berbeda ya, di soliter atau di toples pun berbeda teman-teman. Justru seperti yang saya alami, yang saya telah lakukan, itu ikan lebih sehat jika berada di toples karena suhu tidak mengikuti dari cuaca yang ada. Jika teman-teman menggunakan soliter, pasti akan
suhunya itu berubah-ubah teman-teman. Jika suhu udara lagi panas, soliter itu airnya akan menjadi agak lebih hangat. Tapi jika hujan atau sudah malam, itu biasanya soliter airnya itu akan dingin teman-teman. Tapi berbeda dengan yang di toples. Yang di toples ini lebih stabil kalau menurut saya ya. Tapi mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan bisa berkomentar di kolom komentar. Oke, ini umur anakan burayak. Oh, bukan burayakan, anakan ya teman-teman. Jatuhnya udah anakan umur 3 bulan nih teman-teman. Sudah saya pisahkan. Yang sebelah kanan ini adalah betinanya dan sebelah kiri adalah pejantannya. Dan sekarang kita ke dalam. Nah, kalau yang ini sudah indukan ya teman-teman, indukan yang saya pakai untuk beternak ikan cupang. Nah, ini saya taruh di soliter karena ini adalah indukan. Jadi untuk indukan saya taruh di soliter teman-teman. Nah, untuk yang dijual saya taruh di toples agar saya bisa lebih mudah untuk mengganti air atau menyuci soliternya, toplesnya. Dan kalau di soliter ini hanya paling saya sifon aja. Saya sifon airnya setengah, kemudian saya isi kembali setengah. Jadi si ikan cupang ini sebenarnya lebih menyukai menyukai air yang sudah lama ya teman-teman. Seperti jenis-jenis ikan hias lainnya, mereka menyukai air yang sudah diendapkan atau air lama. Itu jadi untuk teman-teman yang ingin menguras ikan cupang, diusahakan jangan semuanya, ambil setengahnya aja atau disedot kotorannya, kemudian airnya dikurangi setengah. Setelah itu tambahkan air baru setengah. Karena ikan cupang yang sekarang ini sama seperti ikan hias yang lainnya, lebih menyukai air endapan atau air lama. Teman-teman gak perlu khawatir jika air cupang ini dipergunakan ulang selama ikan ini tidak punya penyakit ya teman-teman, atau tidak berpenyakit jamur. Nah, airnya ini bisa dipakai lagi, kita bersihkan kotorannya, kita saring kotorannya, lalu kita pakai lagi, itu bisa. Atau teman-teman ingin membudidayakan Daphnia magna, nah itu lebih keren lagi teman-teman. Jadi kotoran-kotoran ini kita sedot, lalu kita masukkan ke kolam si Daphnia magna sebagai pakan si Daphnia magnanya. Itu cara saya kalau sedang mengkultur si Daphnia magna teman-teman. Untuk mengkultur Daphnia magna lebih mudah, jadi dia hanya memerlukan kotoran dari si ikan cupang aja teman-teman buat makannya dia. Jadi butuh air dengan Daphnia magna. Kalau menurut saya lebih mudah memelihara atau mengkultur, memperbanyak itu Daphnia magna karena daya tahan hidupnya itu lebih lama dibandingkan dengan kutu air. Jika kutu air yang diberi aerator itu kemungkinan hidupnya hanya 24 jam. Tapi untuk si Daphnia magna, selama dia berada di tempat yang luas dan juga terdapat makanan seperti kotoran ikan, dia akan terus berkembang biak teman-teman. Jadi satu indukan Daphnia magna itu satu hari menghasilkan anak sampai dengan 30 ekor anakan dengan besar seperti Artemia. Di sini ada ikan burayak cupang usia 2 minggu ya teman-teman. Ini usia 2 minggu 2 minggu, dan ini adalah indukannya jantan dari 4 pasang pejantan giant dan betinanya juga giant. Lalu saya menaruh Daphnia di situ. Nah, untuk yang menjaga
pejantannya dari pejantannya burayak ini, anakannya sudah saya angkat kemarin. Kemudian saya beri lagi dapnia makna, kemudian keong, tidak lupa dengan keongnya. Dan seminggu sekali saya tuangkan 1 tutup botol EM4. Ingat ya teman-teman, ini cara saya, dan cara saya ini sudah melewati tahapan-tahapan pengetesan lah, pokoknya udah ya, menurut saya ini berhasil ya. Tapi nggak tahu untuk teman-teman yang lain ya. Jika teman-teman ingin meniru cara saya, silakan dipraktekkan di rumah, dan jika berhasil atau tidak berhasil tolong ceritakan kepada saya. Oke ya teman-teman. Nah, ini ada burayak yang kemarin kita tuang nih. Sekarang umurnya sudah 1 minggu ya teman-teman, mungkin nggak kelihatan, masih kecil banget. Nah, di sini saya taruh, dan sama saya beri dengan dapnia makna, kemudian keong, dan saya akan berikan 1 tutup botol EM4 ke sini untuk setiap 1 minggu sekali. Nah, itu ada keongnya teman-teman. Jadi yang saya pakai itu keongnya, keong hias saya pakai. Nah, kemudian ini adalah, ini sih campuran ya teman-teman. Jadi ini yang ada di akuarium itu karena terlalu padat kemarin, kemudian saya angkat beberapa, saya masukkan ke sini. Dan yang sebelah sini, nah kalau ini anakan dari ikan giant dan plakat, saya campur di sini dengan saya kawinkan yang dengan keempat indukan betinanya adalah white platinum dumbo ear ya teman-teman. Nah, ini anakannya nih, ada yang merah juga, ada yang putih, tapi belum mutasi lah ini. Ya, umur udah 1 bulanan nih, 1 bulan lebih lah ya, belum kelihatan lah untuk bisa dijual tuh, belum bisa dijual, masih best girl ya teman-teman. Nah, jadi ini ya teman-teman tempat memproduksi ikan cupang saya, dan semua cara-cara yang saya berikan di channel ini sudah melalui tahapan percobaan dari saya. Jika semua informasi yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar teman-teman lalu mendapatkan update terbaru video dari saya. Jangan lupa pula nyalakan loncengnya ya teman-teman agar mendapatkan notifikasi. Sampai di sini dulu perjuangan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.